Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Blue Team. Sorry ya. Ajik. Pakai kalung dulu. Ajik bener tak nyungkul ya, saya aja orang Jakarta mah. Bukan. Ribet kudu ada ciri khas. Ciri khas. Karena lo kan tampil selamanya men di situ. Ajik. Jejak digital, brother. Anjir bener guys. Jejak itu di galeri ya itu mengerikan. Mengerikan. Suatu saat lo udah kesalahan bisa diungkit. Paling enggak kan kita keren pada saat diungkit. Rapiin itunya, Bang. Ya, mantap. Dukun anjing. Oke, di video sekarang di konten segmen baper, video terhits anjing. Gokil. Channel tergoblok. Enggak kata. Channel yang paling mungkin bisa dibilang ya banyak yang niru, ya. Tapi subscribernya saya cuma sedikit. Tapi nggak apa-apa. Jadi sekarang di channel Blue Team di konten bahas, bukan bahas ya, bahas pengalaman rekan di baper. Alhamdulillah nih ada jauh-jauh dari mana? Asal? Belanda. Aje. Dari Belanda, saya dari Belanda. Iya, saya mengerikan. Baik, perkenalan diri kalau di Belanda siapa namanya? Kalau di Belanda nama saya adalah Van der Bulls. Kalau untuk di Jakarta Cukup Bullsnya. Asik, Bang Bulls, Rasta Malam Project. Untuk yang kesekian kali nih yang ada di channelnya Blue Team ya. Jelas. Segmen ini apa nih namanya? Baper. Baper. Bahas pengalaman rekan. Sedap. Gila, Blue Team Mengerikan. makin ngeri. Nah, jadi di segmen baper bahas pengalaman rekan ya sesuai nggak jauh dari pengalaman sih Bang. Ya. Seperti yang kemarin kan pernah. Jadi sebelumnya Bang Bulls ini pernah ada di segmen baris bahasa Ya, saya di betul. saya yang langsung ke sana ke Jakarta. Betul. Dan untuk saat ini di segmen baper Bang Bulls yang langsung nyamperin ke Bandung. Laga tandang. Anjir. Respect. Mantap. Nah, Bang ini mau anjing bensin. Jadi di bahas pengalaman rekan ini saya ingin menguak tuntas tentang perjalanan, tapi bukan pengalaman yang tercubit hukum. Oh, oke. Jadi Wah. tercubit cuman tidak lanjut lah. Oke. 86 manja. Ya tersentuh tapi tidak sampai harus menjalankan lah. Ya. Nah, Wah, ini jarang nih kayak gini nih, belum ada nih gue ditanya-tanya kayak gini nih. Mantap. Oke, sebelum lanjut videonya, sebelum lanjut berbincang-bincang sama Bang Bulls. Nah, saya kasih waktu cuma 5 detik. Tetap subscribe dulu channel itu Blue Team. Dimulai dari sekarang. 5 4 3 2 1 gaskeun. Baper bahas pengalaman rekan bareng Bang Bulls. Gokil. Rasta Malam Project. Juara. Yes. Bang Bulls. Ya. Alhamdulillah sekarang udah ada di Bandung. Senang Jadi gua. alah bu, urang hese we Sunda kudu Ah. gue lu anjing. Gak apa-apa lah. Jadi Bang Bulls ini saya pengen bertanya, mungkin dari awal lah remaja mungkin Bang Bulls sekarang umur mungkin ya kepala 4 ada? Belum. Oh, belum. Gua 36. Ya hampir menuju. Hampir menuju. Dan mungkin itu untuk umur yang 36 ini pastilah banyak pengalaman-pengalaman yang Oh iya. jelas lah perjalanan hidup Betul, itu kan. Pahit. Pahit manis itu sudah jelas. Gokil. Pertama ngelakuin kenakalan remaja ya mungkin paling di masa-masa sekolah kan. Nah, benar. apa yang paling sampai sekarang diingat kenakalan apa nih? Kalau kenakalan sih mungkin standar cowok pertama-tama tuh mungkin waktu masih SD gitu kayak berantem ya. SD. SD. Oh iya SD. Wajar lah. Berantem kecil. Ya? Berantem kecil. Cuman mungkin gue agak sedikit beda ya, karena gue dari kelas 5 SD itu gue udah mulai pakai narkoba. Wah, SD. Kelas 5 gue udah mulai pakai narkoba. Dari situ tuh gue terjerumus gitu. Dan Oh iya pernah diceritain pernah ya. diceritain. Di bahasa di Dan kalau misalkan hal-hal yang ya biasalah namanya anak laki selain berantem paling ya iseng jahil yang kayak keterlaluan lah, cuman jahilnya ya itu masih standar karena kenakalannya kan sesuai dengan kapasitas umur pada saat waktu itu. SD seperti ini, SMP seperti ini, SMA seperti ini gitu. Jadi standar sih kalau menurut gue dari awal-awal ya mungkin nakalnya kayak gitu, tapi ya mungkin gue udah terlalu dalam ya sampai gue terkena narkoba itu terlalu cepet sih buat gue gitu di kelas 5 SD gitu. Kelas 5 SD. Gokil. Nah, kenapa bisa terjerumus ke narkoba pada saat kelas 5 SD ini? Mungkin umur ya 12 ya 11 12 Iya, segitu. 11 12. Tapi kenapa udah ngerti? Apakah ya ini kalau misalkan gitu, misalkan di perjelas untuk perfilman mungkin ya. Oke. Mungkin apakah ada yang nyuruh atau gimana gitu kan. Oke. Jadi gini, kalau misalkan gue mau nyalain lingkungan pada saat SD, oke.
gue nyalain lingkungan gitu. Tapi setelah lo SMP dan SMA kan ya lo bisa memilih dong. Ya. Ya kan, lo sebenarnya orang pakai narkoba, terus lo mau nyalain lingkungan di saat lo udah punya usia yang lo udah bisa berpikir nih bagus atau enggak, itu sebenarnya nggak bisa nyalain lingkungan karena itu keputusan lo Iya, mau pakai atau enggak. Betul. Kan seperti itu kan. Nah kalau misalkan pada saat SD itu ya gue lingkungan Karena ya. belum Karena belum apa-apa. dan ya rasa ingin tahu gue tuh besar banget soalnya. Gue selalu pengen coba hal-hal yang menurut gue bertentangan dengan hukum lah gitu lah. Nggak usah hukum yang dibuat sama pemerintah, hukum yang dibuat sama keluarga sendiri lah. Misalkan di rumah lo nggak boleh ngerokok, lo coba ngerokok. Iya, itu banal-banal biasa lah ya. Lo nggak boleh berantem, lo malah berantem, ya kan kayak gitu-gitu lah. Ya faktor lingkungan sih kalau gue bilang, faktor lingkungan, dan akhirnya gue tekunin lah gitu sampai beberapa lama lah gitu. Nah, beranjak ke SMP. Nah, ini seru nih. SMP ini termasuk hal yang gila juga sih gitu, karena di kelas 1 SMP, kelas 1, kelas 2 SMP itu gue sempat 3 kelas tuh karena nakal ya. Wajar lah, wajar. Iya. Terus gue udah mulai bawa ganja tuh 1 garis ya, sekitar banyak lah tuh 1 garis itu kan banyak ya. Untuk takaran anak SMP tuh 1 garis tuh banyak. Wah, ya jelas. Dan gilanya gue bakar itu di kelas pada saat guru ngajar. Baunya? Gue suruh teman gue ngipasin. Itu guru juga nyium kayak, nih bau apa? Jadi pada saat gurunya, cuman kan kita tahu nih guru yang ada istilah guru killer, ada istilah guru yang bisa kita olah kasarnya. Nah gue ngelakuinnya sama guru-guru yang bisa gue handle lah kasarnya gitu. Ya, di guru-guru tertentu lah. Iya, tahu selak. Nah di situ SMP, dan SMP itu gue juga pertama kali gue masuk sel di penjara Polsek itu di SMP, di kelas 3. Jadi gue itu ujian waktu itu di Polsek. Kelas 3 yang udah naik mau lulus atau yang Mau lulus. Berarti mau menuju SMA. Mau menuju SMA. Di kelas 3 SMP itu gue sebelum ya 2 hari atau 1 hari sebelum ujian nasional untuk lulusan, gue berantem. Ternyata yang gue pukulin itulah adalah anak dari PM. Orang tuanya menuntut, akhirnya gue ditahan di Polsek, dan gue akhirnya ujian di Polsek. Pertama kali gue megang yang namanya tali besi tuh di kelas 3 SMP. Di Polsek. Ujian di Polsek itu gila sih, pengalaman yang gila. SMP kelas 3. Kelas 3, iya. Walaupun ya 1 tahun nggak naik ya. Naik lah. Gue nggak naik itu bukan karena gue goblok ya, tapi gue nakal. Ya. Harus bedain loh. Ya kan? Dan asal tahu bad boy itu tuh nggak ada yang bego, semuanya pintar. Cuman Kenapa? dia melakukan hal yang nggak baiknya aja gitu, yang nakalnya aja gitu. Karena sekarang gini, kenapa gue bilang bad boy itu pintar, anak-anak nakal itu pintar? Mereka bisa ngeles dari hal-hal yang nggak boleh dilakukan. Ya, ngerti. Iya dong. Paham. Ya kan, Ya, gitu. ya. Mereka punya trik-trik sendiri gitu dibanding orang-orang yang hidupnya cuma datar gitu. Makanya kayak kita gini beruntung lah, kita pernah nakal pada saat dulu gitu kan. Oh enggak kejamanan untuk saya ini. Terlalu tua. Oke. Kalau gitu sekian dan terima kasih buat teman-teman semua. Tapi seru lah. Gue anggap itu ya, mungkin sebagian orang nganggapnya apaan sih yang lo banggain dari yang kayak gitu-gitu. Tapi buat gue bangga. Gue pernah ngerasain itu pada saat dulu. Belum tentu. Iya. Anak-anak sekarang lah. Sekarang. Dan gue nggak ngerasain itu. Gue nakalnya nggak telat. Betul. Ya kan paling gak enak kalau nakal telat. Kalau kata Sunda, maneh mah anyar nyebur, urang mah geus menang ngajai. Nah aja gue nggak ngerti soalnya. Ya, translate aja entar. Iya. Gokil. Beranjak SMA nih. Beranjak SMA. Itu kan SMP pertama kali ngerasain ujian di megang tralis besi. Berapa lama? Nggak lama sih, lama kan? 3-4 hari doang. Iya. Karena di bawah umur juga, terus masih anak sekolah. Bener. Dan gitu. itu cuman berantem. Betul. Cuman emang dibikin efek jerah aja sih lo gitu. Beranjak ke SMA nih. Nah, ini seru nih. Pasti nih. Gimana nih? Kalau SMA standar ya, tawuran. Oh iya, domisili Jakarta. Jakarta. Katak Bijar. Ya, boleh lah. Bisa. Paham lah dia. Iya. Dia juga paham gua kok gitu. Terus kalau SMA itu ya wajar bolos ya kan, terus berantem, tawuran, nakal perempuan. Maksudnya dalam arti nakal perempuan ini udah mulai tertarik satu sama lain ya kan, udah mulai menyukai lawan jenis kayak gitu-gitulah. Dan ya narkobanya juga tetap kencang sih gue pada saat itu. Nah, ya ini, maaf dipotong. Dari SD sampai
SMA itu pas kelas 5 SD kan kenal narkoba itu masih tetap jalan. Oh iya, jadi dari kelas 5 SD itu setelah gue tahu waktu itu ganja enak. Nah ini ganja yang pertama kali gue coba ya. Ganja enak, gue tekunin. Gue tekunin sampai SMA ya, sampai akhirnya ya gue harus berurusan dengan hukum lah. Ya, itu ada ceritanya, tinggal scroll aja bahas residipis bareng Bang Bulls. Lanjut Bang, di SMA nih Bang. Terus di SMA ya gue nakal standar lah, yang kalau dibilang standar sih sebenarnya buat orang-orang yang awam itu nggak standar sebenarnya gitu. Cuma bagi kita yang anak-anak nakal gitu, buat gue itu hal-hal biasa ya gitu, karena yang lebih nakal dari kita juga ada gitu. Cuman ya gue sih dari kenakalan-kenakalan yang gue alamin dan gue pernah lewatin ya gue bersyukur, gue bangga aja gitu, bangga buat diri gue sendiri, bukan untuk ngebanggain ke orang lain gitu. Gue pernah melakukan itu gitu pada saat SMA. Ya wajar lah, pukul-pukulan, berantem sama guru segala macem ya kayak gitu. Sama guru gue pukulin waktu itu segala macam. Ya nakal lah ya, wajar laki-laki berantem lah kayak gitu. Gokil lah SMA lah. Tapi tidak tercubit hukum untuk di SMA? Enggak. Karena gue sudah mengerti, kan gue SMP sudah mengalami. Berarti pada saat gue kejeblos, gue nggak boleh lihat lubang ke situ. Iya, bisa. Gitu dia, makanya gue bilang bad boy itu pinter. Nice. Ya kan? Walaupun dia pernah jatuh ke lubang yang sama, tapi dia bisa berdirinya lagi. Betul. Ya enggak? Betul. Gitu, gokil lah, gokil. Juara. Diminum dulu, sambil ini mau ngasih pertanyaan. Oke, gue minum air ini aja deh. Oh ini. Hiburan biar gak terlalu tegang main gitu, ya gak? Ini dukun anjing. Gokil. Dari SD sampai SMA sudah merasakan yang namanya kenakalan remaja lah, bisa diibaratkan. Yes, betul. Bisa disimpulkan mungkin itu kenakalan remaja ya, emang karena itu masih di bawah umur lah. Tapi untuk SMA masih udah bisa dibui lah. Karena udah lewat umur lah, kalau misalkan udah dewasa lah bisa disebutkan. Kalau gue bilang gini ya, bukan masalah umurnya di bawah umur juga, tapi memang itu masa transisi ketika emosi, pikiran lo semua itu kan masa labil lo. Jadi memang lo kayak berkembang gitu di dalam diri lo gitu kan. Jadi memang masa itu adalah masa semua orang ngalamin sebenarnya gitu. Cuman bedanya kan ada yang ditekunin, ada yang enggak. Betul. Gitu kan. Karena memang pada saat lo lihat anak-anak sekarang yang tawuran tuh pasti anak-anak bocah kan. Karena memang emosinya tuh belum bisa dikontrol. Itu dia pembedanya dari anak kecil sama orang dewasa. Mereka bisa kontrol emosinya kalau orang dewasa. Makanya kita suka, lo kayak anak kecil lo. Nah, itu orang dewasa suka ngomong kayak gitu lo, benar gak? Kayak gitu. Tapi ada juga orang dewasa sama yang lebih dewasa bilang, ke sekolah teh picon tahun. Maksudnya apa dia? Sudah tua nggak ada yang bisa ditiruin. Ya jadi makin goblok gitu. Nah, itu bego. Tapi ini banyaknya kan. Iya, itu cuma bercandanya. Berarti beranjak ke SMA. Ya nakal-nakal biasa lah, nakal-nakal remaja. Nah beranjak di SMA, apakah kerja atau lulus sampai SMA? Gue sempat kuliah. Sampai kuliah. Kuliah gue di DO karena gue ketahuan lagi, ya balik lagi ke narkoba ya. Gue ketahuan lagi ngecak ganja di depan rektor, anjing, pimpinan dari kampus. Pada akhirnya gue ya di drop out lah gitu, karena kan nggak boleh lah ya kan kayak gitu. Jadi gue cuma ngalamin kuliah tuh cuma beberapa, ya cuma sampai 2 semester, 3 semester gitu nggak salah, 2 semester lah gitu. Gokil lah ya, nakal gue. Nakal gue selalu depan rektor. Iya, gue nggak tahu men. Gitu. Nakal gue diselinginnya sama kebanyakan sama narkoba lah gitu. Kebanyakan, iya. Karena di bahasa residipis juga semua ganja. Ganja, benar. Walaupun sering berantem juga. Gitu. Iya. Kebetulan diingetin, soalnya ada juga kan pembahasan ini di segmen baris. Nah, ada tuh waktu itu. Kan, ya, nonton deh video. Sampai 2 orang. Nah, ini kan belum. Ya maaf kalau misalkan boleh diceritakan karena kan ini sensitif juga, takutnya ada keluarga atau apalah, betul. Cara keingetnya aja lah, apa itu nggak usah disebutin nama atau apalah, terserah itu karena apa, kenapa? Gue melakukan itu pada saat gue tertangkap narkoba pertama kali tahun 2006. Jadi di luar di dalam ini pas di dalam. Benar. Di dalam, jadi gue melakukan karena ya nggak bisa diatur nih orang gitu, dan batu lah istilahnya, batu gitu, nggak mau. Gue bukannya menuntut dia untuk ngikutin aturan yang ada di situ, cuman gue pengen lo bisa teratur aja setidaknya. Gitu. Tapi ternyata dia ngelawan, akhirnya
gue juga nggak tahu sih, gue akhirnya sampai melakukan kayak gitu loh. Akhirnya gue pukul, ternyata pas Lewat. dibawa ke rumah sakit meninggal gitu. Dan ya gue nyesel gitu. Enak ya? Kebetulan enggak. Ya, nggak usah dijawab, maksudnya itu jadi bahas servis lagi ntar anjing. Itu arahnya beda, Arahnya beda. segmennya beda gitu. Ya intinya sih Intisari. gue nggak bisa kontrol emosi gue lah gitu, dan selalu melihat rendah orang pada saat itu. Itu jeleknya kita pada saat muda ya, lo menganggap semuanya tuh bisa lo kontrol, lo bisa atur, lo so jagoan segala macem. Ya itulah wajar lah, karena maksud gue wajarnya itu udah arti karena gue ada adiksi narkoba pada saat itu. Jadi yang ngontrol gue ya sebagiannya pikiran gue dan narkoba gitu. Gokil sih. Tapi seru. Nah, yang lebih menantang sampai sekarang keinget itu yang mungkin selain di dalam, di luar, khususnya untuk di luar itu apa, Bang? Yang mungkin sampai sekarang terngiang-ngiang. Kenakalan yang mungkin sampai ya maaf Bang, bisa dibilang parah lah ya. ya Dan gak tersentuh, Ya. gak sampai lanjut. Ya. Ada satu hal yang pernah gue lakuin yang semestinya tuh gue masuk semestinya masuk. dengan kasus kriminal. Jadi waktu itu ada satu kejadian di Jakarta nih ya, gue di Jakarta, gue mau nganterin cewek gue kerja, terus ada salah satu bis itu nggak sengaja dia nyerempet kepala anak kecil pas lagi digendong gitu, naik motor nih sebelahan, cuman dia mau kabur. Akhirnya gue turun, padahal gue bukan siapa sih, cuma karena efek dari obat ya waktu itu, gue turun, gue pukulin tuh sopirnya, sampai akhirnya gue dipukulin di dalam bus sama massa, dikunci di bis, gue dipukulin sama massa, gue kabur, gue nganterin cewek gue tahu dia poolnya di mana nih bis. Habis gue nganterin cewek gue balik, gue ngambil badik, gue langsung nyamperin ke sana ke poolnya, gue pura-pura Pool itu terminal. Terminal bisnya. Gue pura-pura mau ngambil helm gue karena tinggalan di bisnya. Gue pura-pura, gue bilang, bang sorry bang, gue mau ngambil, mau ngapain lu, gitu-gituin lah. Maaf bang, pas dia bilang ya gitu. Dan gue kabur habis itu dan lolos, tidak tercubit atau tersentuh sama sedikit. sekali. Nah, ini bisa disimpulkan untuk cerita Bang Bulls ini, ya mau percaya silakan, nggak percaya juga. Iya. Nah, ini cuma sekedar bercerita masa lalu. Iya. Ini bisa disimpulkan karena banyak Bang yang bilang Wani akalan, Wani udah tuh Wani akalan. Maksudnya gimana? Berani datangin, kalau nggak berani akalin. Oh, Nah, oke. seperti itu kan. Abang Iya. kan tadi bilang Betul. nunggu dia lengah. Betul. Nah, seperti itu. Jadi ini kan tidak tersentuh atau tercubit masalah hukum sampai sekarang kan ya Udah lewat kan. Nah, nggak dikasusin. ada yang mungkin itu kan pasti abang nggak tenang ya. Wah iya, itu gue sempat mental lah. Iyalah Mental. pasti. Itu pertama kali kan? Pertama kali. Atau sesudah keluar dari lapas atau Itu setelah gue keluar yang pertama. 2006 berarti 2007. Setelah keluar yang kedua. 2000 itu kejadian sekitar 2010 loh. Ya, Nah. 2010 tahu lah tengah. Iyalah enggak kan ada Yoi. bahasa sini bisa. Tapi gue beruntung dan gue bersyukur banget sama kejadian itu. Karena kejadian itu akhirnya gue jadi berhenti pakai obat-obatan pada saat itu. Tapi ganja tetap. Ganja tetap. Karena ganja tidak bisa melukai orang. Iya betul. Oh, ini beda lagi Nanti segmennya. Enggak, itu kan ntar kita bahas juga. Oke, boleh. Kita bahas juga karena biar gak terlalu identik ke bahas pengalaman Betul. mereka lah pada intinya kan. Benar. Jadi buat kalian yang belum tahu ini Bang Bulls ini punya YouTube juga di Rastamala Project. Bisa kalian cek juga Rastamala Project, itu tinggal tonton aja. Ada saya juga. Ada. Video paling atas dia. Belum upload lagi sampai Belum sekarang upload lagi soalnya. Jadi emang identiknya dari narkoba kan untuk Bang Bulls ini karena ketangkapnya juga hampir 3 kali itu 3 kali. narkoba semua kan. Yes, betul. Dengan Padahal jenis yang sama. kriminalnya juga ada. Banyak. 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 Coba ceritakan yang mungkin belum diceritakan di channel mana-manapun karena Bang Bulls ini kan udah ada di channel siapa? Cagur. Denny Cagur, Billy Billy Saputra, terus Iwake. ada yang tua-tua tuh siapa yang komedian? Cing Abdel. Cing Abdel. Cing Abdel gue nggak ikut waktu itu. Iya, nggak ikut. Gue lagi interview kerjaan soalnya. Jadi kalau ada sih ya kejadian yang bikin gue tuh sampai lepas dari hukum lah gitu. Karena waktu itu gue pernah ngelakuin ngerampok sebenarnya jatuhnya.
Pernah. perampokan terhadap warga negara asing. Oh ya. Dan itu menurut gue fatal banget sebenarnya. Jadi orang Sri Lanka ya. Berarti langsung ke rumah atau Gue samperin rumahnya. Ya, kan karena perampokan itu kan harus di Ya. rumah kan perampokan. Gue samperin rumahnya, gue berlaga seperti polisi waktu itu. Gua berlaga seperti polisi. Ya. Gue bawa dia, warga aja sampai kaget gitu ngelihatnya karena dikira memang gue sama temen-temen gue itu polisi gitu kan. Itu gue melakukan itu karena atas dasar disuruh sama kompetitor lawannya dia dalam bisnis gitu. Akhirnya gue bawa ke dalam mobil. Ini belum pernah gue ceritain di mana-mana nih. Gue bawa si korban itu di dalam mobil, WNA ini. Gue pukulin sampai hancur-hancur, habis semua gue pretelin, barang-barangnya semua kita ambilin, yang di rumahnya juga gue turunin di jalan tol tanpa ada handphone, tanpa ada uang segala macem. Jalan tolnya itu kalau nggak salah. Jadi sejadi-jadinya ini secara tidak langsung polisi nyata. Di lakban nggak? Kalau sebenarnya bukan polisi nyata, kayaknya polisi yang pakai konsep gue deh. Buat yang pernah ngalamin komen. lanjut. Aduh. Ya, jadi pada saat itu gue juga nggak tega juga sih ya gitu, karena gue mikirnya gila kalau gue di negara orang gue diginiin gue gimana men gitu ya kan, apalagi nggak bisa bahasa Indonesia juga itu orang Ya. dalam keadaan muka lo udah hancur banget beberapa orang itu, dan lo kalau mau minta tolong di jalan tol kan susah banget men, orang ngebut terus nolongin, ini orang luka-luka takut dong ya kan. Gue nggak tahu abis itu kejadian kayak gimana tuh orang akhirnya gimana gue nggak tahu, cuman itu gila banget sih. Pada saat kejadian itu nggak lama ternyata bos yang nyuruh gue itu berurusan sama polisi. Untungnya kita nggak kebawa. Iyalah, karena gini, gue udah menyiapkan strategi. Kalau gue udah menyiapkan strategi dengan bikin perjanjian, kalau sampai gue ke bawah dan gue masuk juga sama lo pasti abis. Karena lo ada di negara gue bilang gitu. Mau hitam putih. Iya, rambut boleh sama hitam, hati siapa yang tahu men. Jangan abu-abu karena yang abu-abu hanya monyet. Monyet anjing monyet. Bakso. Nah itu gokil, dan itu belum pernah gue ceritain di channel, namun cuma di sini doang. Gokil sih, dan itu nggak patut dicontoh ya hal seperti ya kan ini hanya sekadar bercerita, sharing. Yeah. Karena kita bukan bercerita tentang pengalaman tawuran katak bizer. Iya, itu lain lah, itu lain. Nah sekarang abang di Jakarta kan domisili nih, pastilah tawuran manja itu kembali lagi ke masa-masa abang sekolah. Pernah kan ikut tawuran pastilah. Pertama kali gue tawuran itu di kelas 1 SMA. Pada saat gue di istilah kalau baru masuk tuh di ospek ya. Iya, mos. Dan dari sekian banyak siswa di kelas 1 itu yang baru masuk, gue yang kepilih sama teman gue itu tiga-tiganya ini emang teman baik gue. Ini gue kepilih 3 ini, gue disuruh datengin tuh sekolah musuh. Gue disuruh tendang-tendangin gerbangnya. Dipilih sama kakak kelas. Senior sama alumni. Oh iya, sama alumni. Terus tas gue diisi buku, batu-batu bata segala macam biar berat, lari lo susah. Jadi hukumnya begitu. Kira-kira lo bisa gak tembusin kayak gitu? Ya gue mikir, wah ini gue kesukaan gue. Ya kan, hal kayak gini, tantangan ini kesukaan gue. Gue bilang sama temen gue, ayo kita hajar gue. Wah gue tendang-tendang, musuhnya gak keluar, gak ada. Ternyata apa? Mereka udah ngumpul di taman di belakang gua. Wah itu gua gila, gua lari setengah mati, itu celurit apa segala macam udah di belakang. Wah itu gila tuh, hal tergoblok sih buat gua tuh. Tapi emang pada akhirnya disalutin juga gitu. Yeah. Tapi gua nggak ngerasa bangga karena goblok banget gila. Gua tendang-tendang, wah keluar lu semua ribut aja tawuran apa segala macam nggak ada yang sepi banget. Wah udahlah cemen nih. Tapi di belakang dia udah ngumpul, mereka tahu kalau gua tuh mau ke situ. Karena mungkin alumni udah ada kontak. Ya udah ada bocoran lah ya. Ya karena nonton katak bizer, bukan nonton sih, di TikTok selalu ada anjing. Benar. Berarti itu fakta lah, maksudnya si cerita katak ini hampir sama yang emang kultur sih, emang dari dulu kan itu untuk tawuran kan. Iya. Di Jakarta kalau untuk di Bandung kan enggak ada untuk di Bandung pakai motor. Tapi mungkin sekolah gua sama beberapa sekolah yang ada di Jakarta Selatan ya terutama ya, agak sedikit beda sih, nggak begitu tawurannya, nggak begitu intens ya. Tawurannya kita tuh gini, ribut. Kalau gue nggak suka sama sekolah lain, gue bukan tawuran, tapi kita ketemu di satu tempat, bikin lingkaran, kita fightnya main. Iya, dadu langsung. Yang bermasalah langsung. Misalkan nih gue udah menang, siapa yang mau lawan gue lagi? Ya, ces-cesan. Gue kalah, dia menang, siapa yang mau lawan dia? Kayak gitu.
Itu sih lebih gentle. Itu lebih gentle. Iya. Itu lebih gentle banget. Itu tanpa ada senjata tajam. Tanpa ada senjata Jadi tajam. tidak ada niatan untuk membunuh kan, iya, atau benar. melukai. Iya. Karena gini, orang yang bawa senjata tajam sih menurut gue tuh orang yang penakut ya. Iya. 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 Orang penakut. Iya, maksud gua lo ngapain gitu loh. Ya udah enggak usah ke situ ngebahasnya. Oh, iya dong. Iya. Gua demen. Gua demen. Gua laki juga nih. Gitu, men. Iya sih emang. Tapi siapa itu? Ya, itu ya Ya bisa. sudah lah, kalian juga tahu lah. Yang Gitu. Gokil lah. Gokil. Ternyata pengalaman Bang Bulls ini lebih dalamnya akan tapi jangan dulu. Biar Sebenarnya kalian gini, penasaran. sebenarnya gini, mungkin di hampir semua channel yang gue datengin semua berbicara soal narkoba gue, tentang narkoba ini Bulls nih. Iya. Kriminal. Ini netizennya ini. Dan di channel ini baru bahas kriminal gue. Gitu. Jadi gue cuma mau ngasih tahu, nakal gue bukan narkoba doang, kriminal juga. Cuman nggak tersentuh aja. Pada saat itu. Bukan sekarang. Di sini gue nggak membanggakan diri gue pernah melakukan itu, enggak. Tapi gue bersyukur gue berhasil melewati itu dengan tanpa luka sedikit pun, kayak gitu, nggak tanpa cacat sedikit pun. Ya gitu. ya udah, saya yang luka. Nah, iya gue tahu tuh, pakai balon, pakai balon. Nah Bang, sebelum kita akhiri anjing. Cepet banget. Gue udah jauh-jauh dari Jakarta, habis sebentar doang nih bikin videonya. Biar penasaran. Oh, biar penasaran. Soal masih banyak. Karena masih banyak cerita yang mau gue ceritain. Nah, ini saya penasaran tuh pas zaman-zaman Abang keluar dari kuliah. Kan ini DO nih, kuliah. Kriminal apa atau kenakalan apa yang mungkin bisa diceritakan? Yang mungkin ngena banget kalau sampai keluarganya datang ke rumah atau apalah. Kalau setelah gua keluar kuliah untuk kenakalan itu kan udah di atas 20 tahun kan? Udah. Kalau itu gua kriminal gua agak sedikit berkurang, jadi levelnya lebih ke narkobanya. Kalau untuk yang keluarga datang apa semua, dulu tuh rumah gue seminggu bisa 3 kali keluarga orang tuh datang ke rumah gue nemuin bokap gue. Kirain buat check up. Seminggu 3 kali anjing. Pak, ini anaknya mukulin anak saya nih, muka udah hancur-hancur. Gue dipanggil sama bokap, sama bokap gue. Lo abis pukulin anak orang gini-gini. Ya bokap gue kan demen kalau gue berantem gitu. Maksud gue, lo laki-laki kan? Iya betul. Lo harus bisa survive gitu. Iya Pak, maaf kalau kayak gini-gini. Selama gue melakukan cuman perkelahian, nggak terlalu dipermasalahkan lah, nggak sampai ke narkoba lah gitu. Dan itu banyak dulu yang minta, yang nuntut gue begini begitu tuh banyak. Semakin lo nuntut gue cuma ngeliatin doang korbannya. Lo abis, kalau nuntut gue, lo abis pasti. Gue bilang ini cuma kasih tanda doang gue kalau pada saat itu, ya kan, sampai keluarganya tuh gue yang salah tapi keluarganya bisa gue bikin yang minta maaf. Itu dia tuh gokilnya, ya enggak? Karena kita nggak mungkin melakukan kalau tidak ada sebab. Ada sebab, ada akibat. Betul kan, gitu men. Gokil ya. Jadi pada intinya orang baik itu tidak orang baik itu tidak akan selamanya baik. Betul. Kalau misalkan ya pada intinya kucing pun akan menjadi maung, akan menjadi singa kalau misalkan ya kalian juga bisa mengerti untuk perkataan itu saya. Filosofi penjara tuh men. Ya udah. Orang-orang yang di dalam itu nggak semuanya salah. Betul. Dan yang di luar juga belum tentu benar semua. Nah. Dan buat yang di luar belum apesnya aja. Iya. Berarti. Anjir mantap, terima kasih Bang Bulls. Sama-sama. Terima kasih banyak. Thank you banget. Gue senang bisa ada di sini terus. Nah, nanti akan ada part 2-nya ya. Ini lebih gokil. Part 2-nya lebih gokil ini dengan suasana yang berbeda kita bikin. Itu gokil. Jadi nih untuk sebelum penutupan Bang Bulls coba edukasi untuk kan sekarang lagi zaman-zamannya sosial media nih. Kebanyakan jagoan-jagoan sosmed yang kita tidak tahu tiba-tiba muncul di sosial media. Oke. Terus dadel bla 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 dor. Nah, itu gimana? Menurut gue sih sosial media jangan lu jadiin ajang buat pamer jagoan lo atau kehebatan lo dalam hal-hal yang bertentangan sama hukum dan lukai orang ya. Menurut gua lo pakainya harusnya yang lebih buat berguna gitu. Kalau gua mau melakukan itu bisa dari dulu gua ngelakuin itu karena itu bukan pilihan gua, karena itu ingat lo melakukan itu di sosial media yang lo bilang edukasi, justru lo malah ngasih contoh men ke orang-orang. Itu yang berbahaya. Maksud lo memang edukasi tapi secara nggak langsung lo tuh ngasih contoh. Ingat, yang lo kasih tahu itu orang-orang labil, anak-anak masih labil, yang belum bisa nangkep, ya kan? Nah, itu lo harus hati-hati. Jadi pergunakanlah sosial media
yang semestinya harus bisa lakukan lah gitu. Posting yang sesuai yang bisa posting. Yang lucu-lucu aja deh. Hari gini mah orang Jelas. butuh hiburan. Betul. Udah nggak butuh tawuran. Anjing. Iya ya. Mantap anjing. Happy na TikTok. Ngeri. Terima kasih banyak. Ambil Sama-sama. sisi baiknya, buang sisi buruknya. Yes. Bang Bulls Rasta Mala Project. Woo. Si ganja banget tapi sekarang udah tidak. Ya, sudah skip. Sekarang udah jadi dukun. Religi. Tetap dengan slogan untuk si Blue Team ini, mau itu segmen baris atau baper, kopi pahit jangan diminum, kami pamit. Assalamualaikum. Oh iya maaf. Oh. Gas. Kopi pahit jangan diminum. Kami pamit. Assalamualaikum.